Kapan kita mau bermahabbah kepada Rasulullah? Sehingga banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang sholawat. Abad pertama Hijriah sudah dikarang banyak orang tentang sholawat. Jadi banyak sekali. Jadi kalau abad pertama berarti dekat sekali dengan Rasulullah. Sehingga orang banyak membuat syair-syair untuk memuji kebaikan Rasulullah, memuji akhlak Rasulullah. Jangan karena takut mengkultuskan Rasulullah kemudian kita hampa saja sholawat, enggak. Memuji-muji kepada Rasulullah tentang kebaikannya juga enggak. Padahal semua Nabi dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Isa dikhawatirkan pengkultusannya karena memuji, dikhawatirkan pengkultusannya karena membanggakan nabinya, tapi kepada Rasulullah tidak. Belum pernah ada orang yang tiap hari baca ribuan sholawat terus langsung syirik karena mengkultuskan Rasulullah, tidak. Belum pernah ada satu umat pun dari Rasulullah, umat Rasulullah yang menuhankan Rasulullah, belum. Jadi jangan khawatir. Karena kata Ustaz gak boleh baca sholawat kecuali ini, lalu kemudian kita tidak bermahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah, lalu kita tidak mengagungkan Rasulullah, kita tidak menghormati Rasulullah. Bahkan ada seseorang yang berkata pada seorang sufi, wahai guru, saya itu berkali-kali baca sholawat, kata orang ada karomahnya, kata orang ada berkahnya, saya belum pernah mendapatkan apa-apa. Oh gini, kamu lupa untuk mengagungkan Rasulullah. Gimana cara mengagungkannya? Ketika menyebut kata Muhammad, tolong dimungkan kali huruf mimnya, jangan diringankan. Jadi Muhammad tidak ada tasdidnya dalam huruf mimnya, tidak ada gunanya dalam huruf mimnya. Karena mengagungkan kepada Rasulullah, agungkan dengan cara Muhammad, bukan Muhammad. Tidak ada tasdidnya, berarti tidak mengagungkan Rasulullah. Oh, itu rahasianya. Baik, Bapak sekalian, para jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran, kalau salah mohon nanti dibetulkan, banyak sekali ayat mengungkapkan tentang kehidupan dunia. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Innamal hayatid dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama fil ghaithi a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Inti dari beberapa ayat dan ayat-ayat yang belum saya sebutkan itu tadi adalah kehidupan duniawi itu hanya permainan. Kehidupan duniawi itu serasa tampak menyenangkan, lalu kemudian di akhirnya berakhir sia-sia. Yang bergelimang harta tetap pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dua helai kain saja. Yang bergelimang kekuasaan tidak pernah membawa apa-apa. Hatta harta benda yang paling dicintai, istri yang paling dicintai, anak yang paling dicintai tidak ikut bersamanya untuk pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, inti daripada semua ayat yang disebutkan banyak tadi di dalam Al-Quran itu, bahwa dunia itu tampak menyenangkan sama seperti kita melihat tanaman yang hijau. Enak sekali kita melihat sejuknya, kita melihat segarnya, lalu kemudian menguning. Yang berbuah akan diambil buahnya, yang tidak berbuah setelah menguning mengering lalu kemudian terbakar, sia-sia, hilang tanpa membekas.
yang menguning lalu kemudian terbawa oleh angin mengering dan kemudian kering sirna begitu saja, baik yang terbakar maupun yang tertiup oleh angin, semuanya tanpa bekas. Itulah dunia, tanpa indah, tanpa hijau royo-royo, tanpa menyenangkan, menyegarkan, lalu kemudian berakhir tanpa ada sisa apapun, kecuali bagi orang yang mau memanfaatkan kehidupan itu, kecuali bagi orang yang bisa mengerti apa sih faedah kita hidup di dunia, kecuali bagi orang yang mau memanfaatkan hartanya, ternyata yang dibuang sia-sia tanpa dengan niat ikhlas memberikan, berderma kepada orang lain, membantu kepada orang lain, itulah semuanya harta sia-sia. Tetapi yang ditabung untuk akhirat, itulah yang akan kita temukan di sana. Banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan bagaimana keikhlasan orang untuk memperbaiki diri dalam memanfaatkan dunia ini, dan itulah yang tersisa, dan yang tersisa itulah yang akan kita temui nanti. Karena itu mari kita perbanyak memanfaatkan kehidupan di dunia ini, yang tersisa lebih banyak daripada yang tidak tersisa, yang didermakan jauh lebih banyak daripada yang dibuat untuk dimanfaatkan untuk diri kita sendiri, yang diinfakkan kepada orang lain atau siapapun yang membutuhkan, kalau perlu yang lebih banyak daripada apa yang kita manfaatkan sendiri. Karenanya Rasulullah SAW minimal ada memberikan warisan 3 filosofi dalam kehidupan dunia yang semuanya gak ada yang enak. Yang pertama, filosofi dari Rasulullah, dunia itu sama dengan penjara. Yang kedua, filosofi dari Rasulullah, dunia itu sama dengan tanaman. Yang ketiga, yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita tentang filosofi kehidupan dunia itu sama dengan kita orang yang mengembara. Jadi mengembara, musafir. Yang kedua tanaman. Yang ketiga penjara. Gak ada yang enak. Rasulullah menyatakan kunti dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hadisnya populer. Rasulullah menyatakan jadilah kau hidup di dunia ka'annaka gharib, sama seperti orang asing. Yang kedua, aw 'abiru sabil, aw 'abiru sabil, atau orang yang mengembara. Sebagai orang asing kita merantau di kampung orang. Ini bukan kampung kita, tapi kampung kedua untuk kita. Kita bukan pemiliknya adalah orang asal. Lalu kemudian kita mentang-mentang di kampung orang, dikeroyok orang. Lalu kemudian kita tidak tahu tradisi orang di kampung itu, kita tidak dianggap orang yang sopan. Lalu kemudian kita seenaknya saja hidup tanpa aturan di tempat lain, karena kita sebagai perantau, kita akan dibenci oleh banyak orang. Kenapa? Kita ini orang asing, nggak ada enaknya. Sama dengan pertama dulu saya kontrak, udah masih kuliah, nikah, kontrak di daerah Cirebon. Baru keluar dari rumah mau berangkat ke kampus, siapa nih? Kayaknya masih baru pendatang. Kata-kata pendatang itu sudah masuk tadi itu. Oh iya, kita memang harus dikode. Oh kita ini bukan punya kampung kita sendiri, kita pendatang, harus bisa menghormati siapa yang mempunyai kampung ini. Nggak enak itu rasanya. Beda dengan kita yang memiliki kampung. Yang kedua, aw'adilu sabilin, atau orang yang mengembara jauh. Seenak apapun transportasi kita, menggunakan pesawat yang kayak rumah sendiri, menggunakan kereta yang sekarang kayak rumah sendiri, menggunakan bus di perjalanan kayak rumah sendiri, tidak ada enaknya. Seenak apapun masih
enak di rumah kita. Dan kita ini sedang perjalanan, kita ini pengembara, sedang menempuh perjalanan cukup jauh. Orang yang musafir, orang yang di perjalanan, pengembara itu yang paling diingat bekalnya ada apa enggak? Itu yang paling diingat. Habis apa enggak? Kalau habis nyari di mana? Ini kita. Dari perjalanan jauh itu kita juga harus berbekal. Karena nanti sampai tujuan enggak balik lagi. Beda dengan saya ke Surabaya, dari Surabaya kemudian bisa balik lagi dengan cara apapun kita akan balik lagi. Tapi kalau sudah sampai pada satu tujuan yang kita tidak tahu, belum pernah pengalaman berada di tempat itu dan nggak boleh balik lagi, sangunya nggak ada, bekalnya habis. Itu yang bisa. Selanjutnya, berposisi sebagai orang musafir tidak pernah ada enaknya, tidak pernah nyantai. Capek di perjalanan. Kalau yang diibaratkan oleh Rasulullah itu dulu naik unta, nggak ada santainya. Rasulullah satu saat ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, malaka walid dunya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau sepertinya nggak pernah ngurus urusan duniawi. Rumahnya sederhana, sempit. Tanpa ada barang mewah sedikit pun. Pagi hingga sore ketemu malam lagi berjuang. Malamnya nggak pernah tidur sunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, seperti engkau tidak pernah mengurus dunia sama sekali. Apa jawab Rasulullah? Saya ia berurusan dengan dunia. Saya nikah, saya tidur, saya makan, saya minum, saya berkehidupan sama dengan kalian semuanya. Mali walid dunya illa karakidin istadalla tahta syajarati thumma raha wa tarakaha. Saya dengan urusan hidup di dunia ini karakidin, mali walid dunya, saya dengan urusan dunia ini karakidin, seperti orang yang berjalan jauh naik onta, naik kendaraan. Istadalla tahta syajarati, lalu di tengah perjalanan terik panas matahari, capek lelah, menemukan pohon yang rindang yang daunnya lebat. Kemudian saya beristirahat di situ, mengikat onta saya, dan kemudian saya selonjor rebahan sebentar. Sumaraha, sampai kemudian sudah rehat kembali, tenaga pulih lagi, capek udah hilang. Sumaraha wa tarakaha, lalu kemudian menghampiri ontanya dan kemudian naik lagi, pergi lagi. Ini saya. Sama dengan saya seorang musafir, kemudian saya capek istirahat, rebahan sebentar, kemudian istirahat sudah selesai, naik onta lagi, pergi lagi. Ini saya. Jadi kita ini pengembara. Jadi Bapak sekalian, musafir kok santai, musafir kok leha-leha. Bukan musafir kita. Subuh masih ngorok, kok musafir kok santai. Tidur keduluan matahari, oh musafir kok santai. Ini perlu diingatkan bahwa dia adalah musafir. Islam melekat hanya di KTP. Sholat enggak, haji apalagi, infak enggak mau, zakat sama sekali. Maunya menikmati semua kehidupan yang ada di dunia ini, syukur juga enggak. Kalau orang itu ngeluhnya sampai satu kampung itu dengar semua, loh ini musafir kok nyantai. Padahal seberapa nikmat seseorang di tengah perjalanan,
dengan transportasi yang super. Tidak pernah ada yang merasa santai. Semua pasti merasa kesusahan. Intinya yang dipesankan oleh Rasulullah, kita ini orang asing loh. Kita ini pengembara. Ya jangan santai. Ya sekali-kali istirahat. Sekali-kalilah pernah ke Ancol. Sekali-kalilah pernah ke Ragunan. Sekali-kalilah ke taman wisata. Sekali-kali ke kebun raya. Tiap hari ke kebun raya. Tiap hari gak pernah absen ke Ancol. Tiap hari gak pernah absen ke Ragunan. Itu bukan musafir itu. Sekali-kali mau istirahat. Sekali-kali mampir ke rest area. Iya betul. Rasulullah juga begitu, ada istirahatnya. Tapi tiap hari istirahat terus. Ini perlu diingatkan bahwa dia sebenarnya musafir. Ini perlu diingatkan, kita ini musafir semua. Gak ada yang santai. Nih, pesan Rasulullah pertama, kita ini pengembara. Pesan Rasulullah pertama, kita ini musafir. Musafir kok santai, musafir kok leha-leha, musafir kok enak-enakan. Ini bukan musafir. Berarti kita belum betul-betul memposisikan diri sebagai orang yang musafir, orang yang mengembara di tengah jalan yang nanti sampai pada tujuan yang paling terakhir dan gak balik lagi. Pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kita ini harus ingat bahwa hidup di dunia ini sama dengan kita sedang berladang di tanaman. Kita sedang bertanam, kita sedang bertanam, bercocok tanam, berladang. Kata Rasulullah, dunia mazra'atul akhirah. Ini hadisnya dhaif. Tapi untuk amaliyah kebaikan boleh dilaksanakan. Apalagi ini pesan Rasulullah. Kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah, tempat untuk berladang. Tapi panennya nggak di dunia. Panennya kapan? Nanti di akhirat. Ini yang susah kalau panen. Kita punya kebun, punya ladang luas. Pagi-pagi datang ke kebun, oh alhamdulillah masih hijau. Sebentar lagi panen. Ternyata benar panen. Kita bertanam, cocok tanam di dunia, setelah